Gavin mondar-mandir di balkon kamarnya. Rea tidak kembali ke apartemen. Nomor ponselnya tidak bisa dihubungi. Ia kelimpungan harus kemana mencari Rea. Menghubungi ayah mertuanya, atau bahkan papanya, rasanya bukan pilihan tepat. Karena hal ini akan membuat mereka tahu bahwa antara dirinya dan Rea tengah bermasalah. Sayangnya, ia tak mengenal satupun teman Rea. Karena istrinya ini dulu tipe yang introvert dan tak punya banyak teman. Gavin teringat beberapa hari yang lalu, Rea bercerita bahwa ibunya meminta bertemu dengannya. Ia menduga kemungkinan Rea menemui ibunya. Sayangnya ia pun tak tahu di mana ibu mertuanya tinggal. Rea hanya mengatakan bahwa ibunya sudah tinggal di rumah baru. Waktu itu ia lupa menanyakan alamat ibu mertuanya. Gavin mengerang frustasi. Tiba-tiba nama Aska melintas di benak. Dulu Aska pernah menjadi sahabat terbaik Rea yang selalu Rea andalkan untuk berbagi cerita. Namun ia tak yakin saat dirinya bermasalah dengan Rea, istrinya itu akan bercerita pada Aska. Rea tak pernah lagi berkomunikasi dengan Aska. Saking galaunya, Gavin menulis status di WhatsApp-nya. "Sayang, pulang ya." Barangkali Rea kembali mengaktifkan nomornya dan membaca statusnya. Rea merenung di satu ruang dengan jendela tertutup tirai berwarna coklat muda. Ia mengenang segala yang bisa dikenang bersama Gavin. Dulu saat Gavin belum jatuh cinta padanya dan masih dingin terhadapnya, Rea bisa bertahan menghadapinya. Rea tak mundur meski semesta seolah memintanya menyerah. Namun sekarang, di saat pria itu sudah memiliki rasa cinta padanya dan memperlakukannya begitu baik, Rea justru jauh lebih terluka dan rasanya sulit untuk bertahan setelah melihat apa yang dilakukan Gavin bersama Gladisa di belakangnya. Ia benci pengkhianatan. Ia benci perselingkuhan. Air mata itu kembali bergulir untuk kesekian kali. Ia tahu konsekuensi dari jatuh cinta adalah patah hati. Berani jatuh cinta artinya harus berani patah hati. Namun kenyataannya, ia tak pernah siap untuk patah hati. Tak ikhlas rasanya menerima semua kegetiran ini. Ia tahu bukan dia pemilik hati sang suami sepenuhnya. Allah lebih berhak atas semua yang ada pada diri suaminya. Allah lah maha pembolak-balik hati manusia. Dia bisa apa jika memang hati suami berpindah pada dermaga yang lain? Rea menyeka air matanya. Sejenak ia bertanya, apakah ini resiko mencintai? Apa ini resiko mempercayai seseorang? Atau ia harus menjadi Rea yang dulu? Rea yang tak pernah memikirkan bagaimana belajar mencintai seseorang dengan cara terbaik yang ia bisa. Rea yang tak pernah menemukan bahu untuk bersandar selain ayahnya. Isak tangis itu semakin menyayat. Sekar membuka pintu perlahan dan menyaksikan sang putri mengusap sudut matanya berulang kali. Ia sudah menduga jika putrinya tengah bermasalah dengan Gavin. Karena itulah ia menginap di rumahnya. "Kamu pasti sedang bermasalah dengan Gavin, iya kan?" Sekar duduk di hadapan Rea. Sementara putri satu-satunya tengah menekuk lututnya dan mendekapnya erat. Rea tak ingin ibunya tahu mengenai permasalahannya dengan Gavin. Meski rasanya percuma jika ia mengatakan bahwa ia dan Gavin baik-baik saja. Ibunya pasti tahu bahwa memang ada masalah antara dirinya dan Gavin, seiring dengan keputusannya menginap di tempat ibunya. Rea tak menjawab apapun. Ia menatap ibunya sekilas lalu kembali tertunduk. "Ibu tak perlu khawatir. Ibu tahu, kamu pasti ada masalah sama Gavin. Kalau kalian baik-baik saja, kamu tak akan menangis seperti ini. Apa yang dilakukan Gavin hingga kamu seperti ini?" Rea tak tahu harus berkata apa. Rasanya sulit untuk membicarakannya dengan ibunya. "Tidak ada apa-apa, Bu." Sekar menggeleng pelan. "Kenapa kamu tidak mau cerita sama ibu? Apa kamu gak percaya sama ibu?" Intonasi suara Sekar terdengar meninggi. Rea serba salah. Ia tak bisa menutupinya lagi. "Kami memang sedang ada masalah." Sekar menghembuskan nafas.
Sudah ibu bilang, kamu harus berhati-hati sama Gavin. Jangan terlalu percaya padanya. Ini akibatnya. Apa Gavin punya pacar lain? Selingkuh? Pertanyaan sang ibu membuat luka hati Rea semakin perih. Ia tak menjawab. Sekar sudah bisa menyimpulkan bahwa Gavin ada main dengan perempuan lain. Dia memang mata keranjang, mudah tergoda perempuan. Sekar menegaskan kata-katanya. Rea membisu. Sang ibu memaki Gavin seakan tak bercermin pada dirinya yang juga pernah berselingkuh di masa lalu. Suara bel mengagetkan keduanya. Sekar beranjak dan melangkah menuju ruang depan. Rea, keluarlah. Ucapan samar Sekar terdengar menggaung di kamar yang ditempati Rea. Wanita itu berpikir, apakah Gavin menemuinya? Sejujurnya ia merasa bersalah telah meninggalkan Gavin tanpa berpamitan. Sekembalinya dari kantor Gavin, Rea langsung pergi ke tempat Sekar. Dadanya bergetar hebat membayangkan jika yang datang malam ini adalah Gavin. Ia memang perlu bicara dengan Gavin meski ia merasa belum siap. Rea keluar dari kamarnya dan berjalan menuju ruang depan. Ia cukup terkejut saat melihat Aska yang tengah duduk di sofa, tersenyum lembut padanya. Hai Rea, apa kabar? Rea memasang wajah dingin. Baik, jawabnya singkat. Ayo duduk sini Rea. Sekar menepuk sisi kosong di sebelahnya, meminta putrinya untuk duduk. Rea menuruti sang ibu. Ia duduk di sebelah Sekar tanpa menatap Aska. Maaf Yana Aska, kalau Rea ini sedikit ketus. Dia sedang bermasalah dengan Gavin. Tukas Sekar seraya melirik Rea yang terdiam. Kalau boleh tahu, masalah apa ya? Aska berpura-pura tak tahu. Ia rasa ini kesempatan yang bagus untuknya mengambil hati Rea. Ia yakin Rea tak akan lagi kembali pada Gavin, dan pria itu akan hancur bersama dengan perusahaannya. Rea tak merespons. Biasa, laki-laki gak bisa bertahan dengan satu perempuan saja. Mentang-mentang dia kaya dan tampan, seenaknya saja berselingkuh. Sekar nyerocos tanpa peduli bagaimana perasaan putrinya yang sebenarnya tak ingin masalahnya dan Gavin diketahui orang lain. Aska menganga sejenak, berakting seolah-olah kabar ini seperti pukulan berat untuknya. Gavin tega menyakitimu. Aska menatap Rea tajam. Lagi-lagi Rea membisu. Lidahnya serasa keluh untuk bicara. Laki-laki seperti Gavin memang tak bisa memegang komitmen. Namun tidak semua laki-laki seperti itu. Saya memiliki cinta sejati yang hingga kini masih saya cintai tante, meski dia sudah menjadi milik orang lain. Aska menatap Sekar dengan sesekali menggerakkan bola matanya untuk melihat bagaimana reaksi Rea. Rea tak menanggapi apapun. Ia tahu pernyataan itu ditujukan untuknya. Jika hubungannya dengan Gavin sedang baik, ia akan membela suaminya. Pasalnya saat ini kepercayaannya pada sang suami sudah sampai di titik minus. Namun ia juga tak ingin menunjukkan kesedihannya di depan Aska. Andai saja Rea belum menikah dengan Gavin, ibu berharap dia mendapatkan suami sepertimu, Nak Aska. Sorot mata Sekar pendarkan satu asa yang tersimpan, yang mungkin akan terwujud jika Rea meminta cerai dari Gavin. Rea masih bertahan dengan sikap diamnya. Aska menatap perempuan itu tajam. Rea terlihat semakin cantik di matanya. Rea yang sebelumnya selalu merasa minder, tak mencintai apa yang ada di dirinya, tak memperhatikan penampilannya, kini tampak jauh berbeda dengan Rea yang dulu ia kenal. Sejenak ia merutuki diri sendiri. Kenapa seseorang yang sudah menjadi milik orang lain terkadang terlihat jauh lebih memesona? Saya sudah lama mengagumi Rea, Tante. Hanya saja Rea tidak pernah melihat saya. Aska menimpali dengan kilat mata yang tak lepas mengawasi sosok wanita yang menjadi obsesinya. Oh ya, sayang sekali Rea sudah menikah. Tapi kalau Gavin memang terbukti bersalah, ibu gak rela Rea kembali pada Gavin. Balas Sekar geram. Dia yang dulu kurang peduli pada Rea, sekarang seolah ingin menebus semua waktu yang hilang bersama putrinya. Dia akan berusaha melindungi putrinya dari siapapun yang berpotensi menyakiti sang putri. Iya, Rea terlalu baik untuk laki-laki seperti Gavin. Rea pantas mendapatkan yang lebih baik.
Aska tersenyum penuh arti dan masih lekat menelisik ke arah Rea. Rea memalingkan wajahnya, tak ingin membuat kontak mata dengan Aska. Meski ia tak bermasalah dengan Gavin, tak terpikirkan sedikit pun olehnya bahwa ia akan membagi cintanya untuk yang lain. Mira menyerahkan catatan agenda untuk minggu ini pada Gavin. Laki-laki itu membaca apa yang tertulis di buku dalam genggamannya, tapi fokusnya terpecah. Pikirannya melanglang buana pada permasalahannya dengan Rea. Hingga detik ini, Rea belum mengirim kabar. Ia sangat merindukannya dan ingin membicarakan semuanya. Namun ia tak bisa gegabah menanyakan keberadaan Rea pada siapapun. Ia tak ingin permasalahan rumah tangganya diketahui halayak. Melihat gelagat atasannya yang terlihat murung dan tampak serius memikirkan sesuatu, Mira memberanikan diri untuk bertanya. "Ada apa, Pak? Bapak sepertinya terlihat kurang sehat." Gavin tersentak. Ia melihat sekilas wajah Mira yang tampak mengkhawatirkannya. Haruskah ia mencurahkan kegalauannya pada sekretarisnya? Kemarin Mira menjadi saksi atas permasalahan yang menimpanya dan Rea. "Kemarin kamu tahu kan, istri saya keluar dari ruangan dengan menangis." Mira mengangguk. Kini ia tahu alasan Gavin muram seharian ini. Dia salah paham. Gladisa datang membicarakan investasi saham. Aku merasa aneh, Mir. Tiba-tiba jadi gerah, panas, dan ada hasrat seksual yang rasanya harus disalurkan saat itu juga. Aku berusaha mengendalikan diri, tapi Gladisa justru menyiasati keadaan ini dengan merayuku. Dia duduk di pangkuanku saat aku berusaha menepis hasrat itu. Aku minta dia untuk menyingkir, tapi dia malah semakin gencar menggodaku. Saat tiba-tiba Rea datang, Gladisa langsung menciumku tanpa bisa aku cegah. Rea salah paham, dan dia tak pulang ke apartemen. Aku bingung harus mencarinya kemana. Gavin mengusap wajahnya. Kesedihan terdengar jelas dari setiap kata yang terlontar. Mira terdiam. Ia teringat akan ucapan Aska di telepon tentang Gavin. Jelas Aska tahu kejadian tempo hari. Ia berpikir, apa semua ini ada kaitannya dengan Aska? Ia juga memikirkan tentang hasrat seksual Gavin yang katanya saat itu tiba-tiba meledak. Ia menduga Gavin berada di bawah kendali obat perangsang. Rekan kerjanya di klub yang memiliki site Job Plus Plus pernah terang-terangan curhat padanya bahwa setiap akan melayani tamunya, ia terkadang sengaja mengonsumsi obat perangsang demi memacu gairah seksualnya, sehingga ia bisa melayani sang tamu dengan maksimal. Tak bisa dipungkiri, terkadang mereka pun terpaksa melayani tamu, dan hasrat seksualnya menurun drastis setelah melihat fisik pelanggan yang menurut mereka terlalu tua, jelek, dan tak menarik. Namun ia juga tak mau gegabah dalam berucap, apalagi jika terkait Aska. Ia takut praduganya salah, dan hal ini akan menyulitkan Aska. "Saya turut bersedih, Pak. Mudah-mudahan keberadaan istri Bapak segera diketahui, dan Bapak bisa segera menjelaskan apa yang terjadi," ucap Mira tenang. Gavin mengangguk. "Terima kasih, Mira. Saya harap juga begitu." Mira merapikan ranjang yang menjadi saksi terlepasnya kehormatannya di malam panas itu. Ia memenuhi janjinya untuk menemani Aska. Dia masih memikirkan permasalahan yang menimpa atasannya, dan ia ingin melakukan sesuatu untuk membantu Gavin mencari tahu keberadaan istrinya. Setidaknya hanya itu yang bisa ia lakukan untuk membalas jasa-jasa Gavin. Aska melangkah masuk ke kamar dan memeluk Mira dari belakang. Ia mengecup pipi Mira lalu menuruni ceruk lehernya dan memberi kecupan berulang di sana. "Aku merindukanmu," bisik Aska lirih. Mira teringat Aska tertidur pula setelah percintaan panas mereka di malam itu. Ia berpikir, jika malam ini mereka bercinta lagi, mungkin Aska akan kembali tidur pulas setelah menuntaskan hasratnya. Saat Aska tidur pulas, Mira bisa bebas menjelajah ponsel milik Aska untuk mencari tahu apa ada kaitan antara Aska dengan masalah yang menimpa Gavin. Mira berbalik dan mengalungkan tangannya pada leher Aska. "Aku juga merindukanmu," balas Mira dengan seulas senyum. Entah kenapa, Aska bahagia mendengarnya. Ia sendiri tak mengerti kenapa hasrat seksualnya begitu mudah tersulut jika sedang berdua bersama Mira. Laki-laki itu mencium bibir Mira dari gerakan lembut,
beralih saling melumat dengan ganasnya. Mira membalas ciuman Aska tak kalah panas. Keduanya saling mengecap hangatnya sebuah ciuman yang tak bosan untuk mereka ulang. Aska yang tak sabar segera melucuti pakaian yang menempel di tubuh Mira hingga terlepas seluruhnya. Keduanya kembali mengulang percintaan panas itu. Kali ini, Mira benar-benar melayang akan keahlian Aska dalam memberikan sensasi yang memabukkan ketika bercinta. Mira melirik Aska yang tertidur pula setelah bercinta begitu panas dengan dirinya. Mira mengambil ponsel Aska yang tergeletak di nakas. Beruntung bagi Mira karena Aska tak mengunci ponselnya. Ia memanfaatkan kesempatan untuk mencari tahu apa Aska terlibat dalam permasalahan yang tengah dihadapi Gavin. Ia terbelalak saat berhasil mendapatkan info tempat tinggal seorang perempuan yang diberi nama ibunya Rea di kontaknya. Ia baca semua percakapan Aska dan ibu Rea. Ia pikir ia harus memberitahu alamat ibu Rea pada Gavin, karena kemungkinan Rea sedang berada di rumah ibunya.